Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, Ibu akan langsung terlebih dahulu ya. Rafif, Tasya, Arif Rahman, Zaskia Nur Kamila, Sita Aulia, Rafa, Putri Kurnia. Baiklah, kalau sekarang sudah hadir semua ya, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu sama kalian, apakah kalian tahu apa itu sistem koordinat Kartesius? Ada yang tahu? Dan bagaimana bentuk gambar dari koordinat Kartesius? Nah, kalian belum tahu, makanya pelajaran hari ini yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu memahami pengertian sistem koordinat Kartesius dan mengetahui cara menentukan koordinat Kartesius. Baik, di sini Ibu punya media pembelajaran. Media pembelajarannya itu namanya diagram Kartesius. Ini media ini digunakan untuk menentukan suatu titik pada koordinat Kartesius. Coba kalian lihat dulu dan kalian amati media pembelajaran ini. Setelah kalian amati, baiklah Ibu akan menggambarkan diagram ini ke papan tulis biar kalian lebih paham dan lebih mengerti untuk materi pada hari ini. Materi hari ini tentang koordinat Kartesius. Apa itu koordinat Kartesius? Jadi sistem koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara horizontal dan vertikal, di mana titik pusatnya berada di nol atau titik asal. Garis horizontal disebut sumbu X, di mana X bernilai positif, digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut sumbu Y, di mana Y bernilai positif digambarkan ke atas, dan Y negatif digambarkan ke bawah. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Posisi titik dari sistem koordinat itu ditentukan oleh dua buah garis, yaitu garis horizontal dan juga garis vertikal, di mana titik pusatnya itu adalah titik nol atau titik asalnya. Garis horizontal disebut dengan sumbu X dan garis vertikal disebut dengan sumbu Y, di mana X bernilai positif digambarkan mendatar
ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Dan juga untuk garis vertikal, di mana Y bernilai positif digambarkan ke atas, dan Y bernilai negatif digambarkan ke bawah. Selanjutnya, yaitu nilai letak koordinat, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi, kuadran 1 itu koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai positif. Jadi, ini kan sumbu X-nya, koordinat sumbu X yang bernilai positif dan sumbu ini juga bernilai positif. Jadi, ini namanya kuadrat 1. Untuk kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Ini namanya kuadran 2. Untuk kuadran 3, koordinat X bernilai negatif dan juga koordinat Y bernilai negatif. Dan yang terakhir itu kuadran 4. Kuadran 4 itu koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Koordinat X juga, koordinat X-nya disebut juga dengan istilah absis. Dan koordinat Y yang vertikal ini disebut dengan istilah ordinat. Apa itu absis? Absis itu merupakan unsur pertama dari pasangan terurut suku X dan Y. Dan ordinat yaitu merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dari dua suku X dan Y pada sistem koordinat Kartesius. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan koordinat pada suatu titik. Kan di sini udah ada gambarnya. Gua akan beri contoh soal aja. Gue akan memberi satu contoh soal untuk menentukan koordinat suatu titik. Ada titik A, sekarang bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik? Di sini ada titik A, 1 dan 2. 1 ini adalah sumbu X dan 2 ini merupakan sumbu Y. Jadi keduanya sama-sama bernilai positif. Kita cari sumbu X-nya 1, ini kan 1. Dan sumbu Y-nya 2, dan ini 2. Berarti titiknya berada di sini. Ini untuk titik A. Dan untuk titik B, min 2 dan 3. Ini sumbu X-nya bernilai negatif, dan sumbu Y-nya bernilai positif. Berarti dia terletak di kuadran 2. X-nya min 2 dan Y-nya 3. Ini adalah titik B. Untuk titik C, min 1 dan min 4. Min 1 ini sumbu X-nya bernilai negatif dan min 4 ini sumbu Y-nya bernilai negatif juga. Berarti terletak di kuadran 3. Min 1 berarti terletak di sini. Ini titik C. Dan untuk titik D
yaitu 4 dan min 2. 4 ini sumbu X bernilai positif, dan min 2 itu sumbu Y yang bernilai negatif, terletak di kuadran 4. Sumbu X-nya 4 dan sumbu Y-nya min 2. Ini 4 dan ini min 2, berarti titiknya terletak di sini. Ini titik D. Jadi, berdasarkan koordinat ini, yang titik A 1, sumbu X1, sumbu Y2, titik A itu berjarak satu satuan. Titik A itu berjarak satu satuan, jadi ini jaraknya satu satuan. Dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan berada di sebelah kanan, ini kan ke kanan, berada di sebelah kanan sumbu Y. Titik A juga berjarak 2 satuan, 1, 2, dan berada di sebelah atas sumbu X. Berada di sebelah atas sumbu X. Dan begitu pun selanjutnya. Dan untuk yang B ini, titik B berjarak 2 satuan, 1, 2, berada di sebelah kiri sumbu Y, dan berjarak 3 satuan, dan berada di sebelah atas sumbu X. Dan selanjutnya yang C, berjarak 1 satuan ke sebelah dan berada di sebelah kiri sumbu Y, dan berjarak 4 satuan dan berada di sebelah bawah sumbu X. Dan yang terakhir untuk titik D, berjarak 2 satuan, 1, 2, berjarak 4 satuan dan berada di sebelah kanan sumbu Y, dan berjarak 2 satuan berada di sebelah bawah sumbu X. Itu cara menentukan suatu titik dari koordinat. Dan sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Buat Tasya, mau bertanya apa? Oke, Ibu jelasin lagi ya buat itu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk mencari titik D ini, caranya yaitu titik D-nya kan sumbu X-nya itu 4 dan sumbu Y-nya itu min 2. Jadi caranya itu titik D berjarak 4 satuan, 1, 2, 3, 4, dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Nih, ini kan sumbu Y, berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan titik D berjarak 2 satuan, 1, 2, dan berada di sebelah bawah sumbu X. Ini kan sumbu X-nya, berada di sebelah bawah sumbu X. Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberi ngasih contoh soal, tapi menggunakan media pembelajaran agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi. Contohnya itu, Ibu tulis dulu ya, contohnya Ibu akan tulis di sebelah sini aja nih. Contohnya itu titik A tiga, 2, B min 2, 1, C min 2, min 4, dan D 1, 3. Bagaimana cara untuk mencarinya? Kita menggunakan media ya, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti. Untuk mencari titik A. Titik A ini kan berada di 3 dan 2. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 2. Kita cari sumbu X-nya 3, ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya 2, dan ini sumbu Y-nya. Berjarak ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Berarti titik A berada di sini. Kita tandai dengan warna kuning. Titik selanjutnya
Selanjutnya mencari titik B. Min 2, sumbu X min 2, sumbu Y-nya 1. Kita pakai warna biru. Min 2 dan 1. Berarti terletak di kuadran 2 yang sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Min 2, ini min 2, nilai sumbu X-nya. Dan 1, ini 1 untuk sumbu Y-nya. Berarti berjarak 1, darinya 1, 2. Berarti terletak di sini. Kita tandai dengan warna biru. Untuk selanjutnya titik C. Titik C-nya min 2 untuk sumbu X, min 4 untuk sumbu Y. Berarti terletak di kuadran 3, yang sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai negatif juga. Min 3 dan min 2 dan min 3. Ini min 2, 1, 2, min 2 dan min 4. Ini berjarak 1, 2 dan ini 1, 2, 3, 4. Berarti terletak di sini. Kita tandai dengan warna putih untuk titik C. Dan terakhir untuk titik D, yaitu sumbu X yang 1 dan sumbu Y-nya min 3. Berarti terletak di kuadran 4 yang nilai dan koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Sumbu X-nya 1, ini 1 ya untuk sumbu X, dan sumbu Y-nya min 3. Ini berjarak 1, 2, 3 dan berjarak 1. Ini untuk yang titik D. Sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan ngasih kalian latihan soal. Nanti kita akan menyelesaikan bareng-bareng. Untuk contoh soalnya, yang pertama yaitu titik A 3, 4, titik B sumbu X 3, sumbu Y 1, titik C min 5, min 3, titik D 2, min 4. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu ya. Gimana sudah anak-anak? Jika sudah, Ibu minta perwakilan satu orang untuk mengerjakan di depan sini ya. Ibu minta Zaskia aja. Zaskia silakan maju untuk mengerjakan soal. Gimana Zaskia sudah? Iya, jawabannya betul ya. Terima kasih kepada Zaskia telah menjawab soal ke depan. Selanjutnya Ibu akan bahas soalnya bersama-sama tapi menggunakan media pembelajaran. Soalnya itu kan titik A, sumbu X 3 dan sumbu Y 4. Sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi terletak di sini. Ini untuk titik A, kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya untuk titik B, min 3 untuk sumbu X dan 1 untuk sumbu Y. Ini min 3 untuk sumbu X dan ini 1 untuk sumbu Y. 1, 2, 3 dan 1. Ini untuk titik B, kita tandai dengan warna biru. Selanjutnya untuk titik C, sumbu X min 5, sumbu Y 3. Min 3, maaf min 3. Ini untuk sumbu X min 5 dan sumbu Y-nya min 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ini untuk C, kita tandai dengan warna putih. Selanjutnya untuk titik D, sumbu X 2 dan sumbu Y min 4. Sumbu X 2 dan sumbu Y-nya min 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Di sini. Ini buat titik D. Kita tandai dengan warna hijau. Ini dia jawaban buat latihan soal. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu letak dari kuadran 1? Ya baik, silakan Rafif. Ya, jawabannya benar. Ada yang tahu lagi nggak nilai letak dari kuadran 2? Ya, Vita silakan. Iya, jawabannya benar. Selanjutnya ada yang tahu nilai letak dari kuadran 3 dan kuadran 4? Silakan Arif dan juga Rafa.
Ya, jawabannya betul. Untuk pembelajaran hari ini, materi apa yang telah dipahami oleh kalian? Iya, silakan Saskia. Oh iya, jadi untuk hari ini itu materinya tentang sistem koordinat Kartesius, dan alhamdulillah sekarang kalian sudah mengerti. Perasaan dan suasana kalian selama belajar bagaimana menurut kalian? Baik, jika menurut kalian pembelajarannya asik dan juga menyenangkan, Ibu akan menyimpulkan materi untuk hari ini, yaitu sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis, yaitu garis horizontal dan juga vertikal, di mana sumbu X disebut dengan garis horizontal dan sumbu Y disebut dengan garis vertikal. Dan nilai letak koordinatnya itu ada 4, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.